Silahkan. Mungkin ada yang mau. Siapa yang mau praktek? Saya Ustaz. Silakan. Murid baru sekaligus perkenalan. Pak dari Lombok. Oh iya. Silakan. Sampai mana Ustaz? Sampai sini aja. Bi'ilajin fihi ya, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin. Ammal mayitu, adapun mayit, fala yu'adu ghusluhu, maka tidak diulang mandinya, bi'ilajin fihi, dengan disebabkan ilaj atau masukkan fihi padanya, atau dengan kata arti menyetubuhinya. Ya, sip. Titik. Lancar ya. Mantap, Pak. Mantap. Coba Langsung Pak. kelas B tuh Ustaz. Kelas B biasanya. Kelas B tuh. Betul, harusnya kelas B itu. Al-mayyitu itu kalimat apa, Pak? Itu tuh tapi berdakan tuh. Apa itu? Suara apa itu, Pak? Tolong Malam-malam. dimut. Timut Pasenario. Maaf. Al-mayyitu tadi Pak siapa yang dari Lombok itulah? Lupa dah. Ya Pak. Ustaz, gimana Ustaz? Ya, al-mayyitu kalimat Tidak, kalimatnya kalimat apa dulu? isim. Kalimat isim. Oke. Isimnya isim apa, Pak? Mufrad Ustaz ya. Ya, isimnya isim mufrad. Dari aspek nakiro ma'rifatnya ini termasuk isim apa ini? Ma'rifat Ustaz. Ma'rifat. Oke, posisi kalimatnya atau mahal atau kedudukannya? Jadi mubtada Ustaz ya. Ada ya. Khobarnya yang mana? Khabarnya jumlah Ustaz. Yang mana khobarnya? Fala yu'addu ghusluhu. Ya. Fala yu'adu ghusluhu ya. Ghusluhu Ustaz ya. Ghusluhu benar ya? Ghusluhu. Ghusluhu. Yu'adu fala yu'adu ghusluhu. Ada berapa kata ini? Berapa kalimat? Ini dua Ustaz. Fala yu'adu ghusluhu ada? Dua. Bisa dibaca? Ada berapa kalimat ini? 5 ya. Ada? 5. Ada 5 ya. Satu. Oh ya 5 Ustaz. Satu kali fa ya. Fa. Yang kedua? La. La. Yang ketiga? Aduh. Adu. Kemudian yang keempat? Uslu. Yang kelima? Hu. Oke. Fa la. Fa yang jelas ini fa itu kalimat apa, Pak? Huruf. Kalimat huruf. La-nya juga kalimat Huruf. yu'adu kalimat fi'il. Fi'il apa, Pak? Mudhari. Sorry. Berarti fi'il madinya apa? Ada ya. Fi'il madinya itu ada, fi'il mudhari'nya adalah Ya'udu. Ya'udu. Artinya kembali. Berdoa. Kembali, Pak. Kembali ya. Kembali maknanya. Ada yang udu kembali. Idul Fitri, kembali fitrah Ustaz ya. Ya, begitulah kira-kira ya. Kemudian yu'adu ini fi'il mudhari, itu kan fi'il dibagi dua lagi. Fi'il yang mana ini? Majhul. Ini adalah fi'il mabni Majhul. Mudhari apa mabni? Mudhari majhul. Maksudnya mabni itu adalah dia itu mabni bukan istilah yang kita pahami mabni yang nggak bisa berubah-ubah itu ya, bukan ya? Tapi ini maksudnya bangunan fiilnya itu adalah dia ada yang memiliki fa'il, ada yang memiliki naibul fa'il seperti itu. Kalau mabni majhul atau maf'ul itu memiliki naibul fa'il. Kalau mabni fa'il dia memiliki fa'il. Ya, wala yu'adu. Fa'il aja ya. Ya, jadi ghuslu ini kalimat apa? Isim. Isim.
Oke. Kedudukan kalimatnya huslu ini apa? Jadi naibul fa'il. Ya, rofa kah, nasab kah, jer kah? Rafa. Rofa. Rofanya karena menjadi Fa'il. Fa'il. naibul Naibul fa'il. fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Oke. Punya ini kalimat apa, Pak? Dhamir. Domir. Domirnya ini domir yang mana ini, Pak? Posisi kalimatnya. Domir itu kan ada dua ya. Domir apa saja? Mutasir. Dhamir bersambung. Dhamir bersambung. Mutasil dan Munfasil. Ini mutasil yang mana ini, Pak? Mutasilnya yang mana? Domir Domir mutasil. nasasil. Mutasil. Mutasil yang mana? Posisi i'rabnya mutasil yang mana? Jawazan. Jer. Ya, ini mutasil yang pokoknya gini, jangan lupa kalau ada domir Mudhof ilaih. ya, hu kayak gini. Kalau jatuh setelah isim dapat dipastikan dia mutasil majrur. Dia menjadi mudhof ilaih ya. Tapi kalau ada domir seperti ini, hu, huma, hum, jatuh setelah fiil itu dapat dipastikan dia menjadi maf'ul maf'ul bi. Jangan lupa Pak ya. Jadi jadi maf'ul bi maknanya ya kalau maf'ul bi sasaran maknanya, objek. Waslahu. Keyword Pak tolong dicatat. Setelah Jadi gini. Oh, ya, ini sudah keyword yang pertemuan yang lalu ya. Yang hu itu ya. Ini sekarang keyword mungkin ini baru ini. Mungkin lah. Ya, keyword Ustaz. Saya tulis Ustaz. Ya. Tulis. Supri tulis, rajin tulis. Kalau ada amma dia dapat dipastikan setelahnya itu mubtada. 90% lah, 99% mubtada. Ya. Ya. Jadi kalau mubtada maka bacanya ya harus rofa dong. Kemudian khobarnya pasti bersama dengan fa. Maka yang jatuh setelah fa itu khobarnya. Khobarnya kalimat yang jatuh setelah amma. Khobar mubtada'nya. Oke Pak ya? Iya. Semua di kitab kuning itu kalau ada amma, kemudian ada isim, ya itu isimnya pasti dia mubtada. Khobarnya pasti ada fa-nya. Khobarnya pasti ada fa-nya. oh jumlahnya itu bukan dari yu'adu ya, bukan jumlah ilmiah. Dari pak jumlah. Jumlahnya la yu'adu. Tetap jumlahnya ya yu'adu dan ghuslu inilah jumlahnya. Aden aku di lakal dan. Ya Pak ya? Ya. Berarti lagi Ustaz, kalau domirnya di depannya itu isim itu mubtasil ya. Kalau di depannya fiil jadi maf'ul bih. Iya maf'ul bih. Kalau setelah isim Gimana? dapat dipastikan mudhof ilaihnya. Setelah isim. Ya. Setelah isim. Mudhof ilaih itu kalau dalam bahasa Indonesia itu menunjukkan milik lah Pak. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ditambah s di belakang itu biasanya kan. Ustaz, Miliknya. Ustaz maaf Ustaz mau Ya. bertanya dulu. Silakan. Karena baru gabung ya. Kalau naibul fa'il terus juga mudhof ilaih itu apa ya? Bagaimana? Jadi, kayak naibul fa'il Hmm? dengan mudhof ilaih itu seperti apa ya? Saya karena baru bergabung banget ya. Oh iya. Kalau naibul fa'il itu adalah apa namanya dia jatuh setelah fi'il. Dia susunan katanya anu Pak sebenarnya. Pasif dia Pak ya kalau dalam bahasa Indonesia itu di. Kalau di sini kan amal mayyitu sedangkan mayyit fala yu'adu maka tak perlu diulang. Usluhu memandikannya enggak perlu diulang. Biilajin sebab dimasukkan ya. Gimana ya? Menyetubuhilah fihi padanya. Mudhof dan mudhof ilaih itu dia ada di jumlah isim. Apa bagian daripada pembahasan isim? Bahwa kalau isim itu menggabungkan dua kata atau lebih itu namanya mudhof ilaih. Seperti contoh pulpen dan Zaid. Pulpennya Zaid. Nah, maka itu namanya mudhof dan mudhof ilaih atau idhofah. Menggabungkan dua kata itu namanya idhofah. Nah,
Idhofah ini kalimat yang pertama, misalkan pulpennya Zaid, pulpen itu namanya mudhof, Zaidnya mudhof ilaih. Bisa ya? Iya. Ya, Ustaz. Makasih Ustaz. Ya kayak gitulah modelnya. Ikuti saja dulu Ya. alurnya, insya Allah perlahan-lahan akan meresap. Ya, Ustaz, ini murad artinya itu kok membingungkan. Masa sudah dimandikan tidak perlu dimandikan lagi ketika ini sensitif ini dimasuki ujung penis. Gimana ini? Muradnya yang pas. Oh, Aduh. Jadi begini Pak, apa namanya? Di depan salah satu penyebab kita harus mandi besar ya kan? Kalau kita kan bersetubuh atau kalau yang perempuan disetubuhi kan mandi besar Pak. Iya. Nah sekarang kalau sasarannya objeknya itu adalah mayit. Mayit itu juga wajib dimandikan itu kan? Iya. Sudah dimandikan lalu ada orang yang menyetubuhinya. Maka mayitnya nggak perlu diulang lagi, dimandikan lagi. Oh, jadi ini antisipasi ya. Ya, Hal-hal yang nggak mungkin itu dibicarakan. Jadi mayatnya nggak perlu junub, Pak Imran. Oh iya. jadi Perlu junub lagi. banyak hidup para yang ini adalah olah pemikiran Ya. Para ulama. Iya. Prediksi Mungkin saja terjadi. depannya, antisipasi. Iya. tapi tidak semerta-merta olahan pikiran loh, itu berdasarkan hadis juga. Ada hadis juga yang pemahamannya adalah karena pada intinya kalau seorang yang meninggal itu kan dimandikan intinya. Iya. Dimandikan intinya. Dia harus bersih, suci karena mau disolati kan seperti itu. Ya. Iya. Jadi Ya, enggak. Mengerti. Lanjut Pak ya. Lanjut. Kemudian selanjutnya silakan, mungkin ada yang membaca lagi ini. Nah, ini dia sampai inilah. Nih. Silakan. Siapa? Ilham Tan. Ilham dari Mataram. Woi, Mataram ini Lombok juga kan? Iya, Lombok. Oke, siap. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khunsa al-mushkilu fala ghuslu alaihi bi ilaji hasyafatihi. Iya, bantu kawan-kawan yang lain. Ada yang salah enggak bacanya? Fala gusla. Yang benar. Kunsu ya, lama kunsu. Oh, fala ghusla nih kan? Fala gusla ya. Gusla. Oke, lanjut. Pertama kita dari ini, khunsa dulu. Khunsa kalimat apa Mas Ilham? Isim kan? Isim, oke-nya isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad ya. Isim ma'rifah. Kalau mubtada ya ma'rifat. Ya, oke. Mubtadaun ma'rifat. Ini isimnya isim apa? Isim mufrad. Sekarang dilihat dari ini dari ujung kalimat yang terakhir, huruf terakhirnya. Ini isim apa namanya nih? Maksur. Isim? Mas Ilham. Isim dan isim maksur. Ya, isim maksur ya. Nah, sekarang kedudukan kalimatnya seperti yang saya sampaikan tadi ini menjadi apa? Jadi mubtada. Nah, karena ada ma. Khobarnya yang mana kira-kira? Fala gusla. Ya. Yang jelas khobarnya pasti bersamaan dengan fa ya. Sama ini kayak tadi ya. Ya, sama, Pak. Pokoknya kalau ada amma perhatikan ya, pasti setelahnya itu ada fa-nya. Oh ya, sip. Jadi kalau ada orang nulis baru, nulis kitab, nulis amma, setelahnya nggak ada fa-nya, berarti perlu dipertanyakan, Pak. Rasa kebahasa Arapannya perlu dipertanyakan. Itu campuran. Itu ada suara masuk enggak dimut itu siapa itu? Silakan mohon di-mute ya. Oke, lanjut ya. Al-mushkilu ini kalimat apa Mas Ilham? Isim. Oke, isimnya isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Sekarang kedudukan kalimatnya menjadi apa? Menjadi sifat. Oke, mantap. Fala ghusla. Ya. Ini bacanya ghusla tadi. Bisa dibantu kenapa kita bacanya ghusla?
La nafi. Isim la nafi jinis. Ya, la nafi Isimnya la nafi jinis. Ghusla ini kalimat apa? Isim, Ustaz. Ya, isim ya. Ya, isim la nafi jinis ya, ini isim ini ya. Iya, isim lah. Isimnya la. Khobarnya mana? Dibuang. Ya, pokoknya kalau ada la nafi jinis, khobarnya dibuang. Ya, itu aja. Oh iya, Ustaz. Khobarnya dibuang. Lah. Mudah kita menentukannya. Kalau la nafi, kita mau menentukan itu la nafi jinis atau la yang lain. Kalau setelahnya itu adalah ada isim dan isimnya nakiro, nah, dia cenderung la-nya la nafi jinis. Gitu dia ya. Jadi cara membedakan kita la nafi jenis dengan la yang lain, karena kan ada la nahi, ada la nafi. La nafi itu dia masuk ke fiil. Kemudian ada la nahi, dia adalah la yang menunjukkan arti jangan, larangan. Dia masuk pada fiil mudhari yang huruf mudharaahnya pakai ta. Contoh la taqrabuz zina, kan begitu ya. Wala taqul lahuma uffin, kan begitu. La-nya itu adalah la nafi, la nahi. Oh, larangan. Maknanya jangan maknanya, Pak ya. Wala tanharhuma. Kan begitu, Pak. Itu la-nya juga la nahi. Dia la nahi ini masuk pada fi'il mudhari yang huruf mudharaahnya menggunakan ta. Itu keywordnya begitu, Pak ya. 90% lah. Kalau pakai ta, ada fi'il mudhari pakai ta, ada la depannya, maka itu cenderung adalah la-nya la nahi. Maknanya jangan. Oke? Kita. Kalau yang la nafi jenis, setelahnya itu harus isim. Dan isimnya berupa isim nakiro. Nggak bisa isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat, maka itu bukan, bisa jadi itu bukan la nafi jenis. Bukan. Kenakiroannya mana itu kok nggak kelihatan? Ini ghuslun. Ghuslun. Asalnya. Masdar. Ya. Masdar, sigot kalimatnya adalah ini, Mas Ilham. Masdar. Ini masdar. Dari ghasala ya kan? Ghasala. Gampang kalau kita ingin menentukan nakiro atau bukan. Maka kita harus tahu isim ma'rifat dulu. Terlebih dahulu. Tahu isim ma'rifat ya kan? Iya. Isim ma'rifat. Coba kita lafadz usun. 1, dia bukan isim alam. 2, bukan isim domir. Isim domir ada lafadznya. Isim alam, isim yang menunjukkan arti nama. Kemudian ada isim isyarah. Isim isyarah ada lafadz-lafadznya khusus. Hadza, hadhihi, tilka, dzalika, haula'i. Ada juga isim mausul. Isim mausul juga jelas ada lafadz-lafadznya. Allazi, allazina, allati, ada ma, ada man. Itu ya, Pak ya. Kemudian isim yang diawali dengan al. Di sini juga enggak ada alnya. Kemudian isim yang dimudhofkan, disandarkan pada yang 5 tadi. Maka itu namanya isim ma'rifat. Kalau ini enggak termasuk yang 6 itu, maka dia isim nakir. Oke? Oke, siap. Lanjut ya. Alaihi. Ini susunan apa Mas Ilham? Jar majrur, Ustaz. Jar majrur. Jarnya yang mana? Ala ya. Ala ya. Hi-nya ini adalah kalimat isim domir. Ya, isim. Dari majrur. Isim apa? Isim domir. Domir. Mudomir yang mana ini? Apa mutasil apa mufasil? Mutasil. Mutasil yang mana? Mutasil kan ada 3. Ada mutasil majrur. Majrur, sip, mantap. Biilajin. Biilajin. Ada berapa kalimat ini? 1 apa 2 atau 3? 2. Ada berapa? 2. Ada 2, 1. Bi sama ilajin. Ya, bi sama ilaj. Coba. Ilaj ini akar katanya apa ya? Ilajin. Coba ilajin ini sigot kalimat, bentuk kalimatnya apa? Sorof ini, sorof. Pertanyaan sorof ini. Alajain. Masdar. Masdar, Ustaz, masdar. Masdar ya. Kalau masdar berarti ada fi'il madinya ya. Fi'il madinya apa? Alaja. Alaja kan? Bagaimana? Kamus. Mudah, sebenarnya mudah. Gini, kalau sorof itu cukup kita 1 hafal bentuk daripada tasrifan fi'il yang 4. Ada fi'il yang 4 tuh. Sulasi mazid itu yang berwazan af'ala,
fa'ala, fa'ala. Kita harus hafal itu. Oh iya. Kalau nggak hafal nggak bisa. Satu ya. Bentuknya kita harus hafal. Af'ala, yuf'ilu, if'alan, wa muf'alan, fa muf'ilun. Af'ala fil madi, yuf'ilu fil mudhari, if'alan, masdar kan begitu. Wa muf'alan masdar mim. Fa wa muf'ilun isim fa'il. Wa dzaka muf'alun isim maf'ul. Af'il la tuf'il. Perhatikan bentuknya. Maksud saya, bahasa saya bentuk itu adalah bentuk susunan harokatnya. Kalau af'ala, fi'il mudhari'nya pasti yuf'ilu. Masdarnya pasti if'alan. Perhatikan. If'a. Kasroh, kemudian sukun, if'a ada alifnya, lan. If'a, begitu ya, panjang. If'a, ini kan sama. Iya. Sama ya kan? Iya, sama. Sama ya? Oke. Nah, begini. Dari wazan af'ala itu, kita sudah pernah belajar tentang bina ya kan? Ya. Iya, ada. Ada bina sohe, ada bina misal, betul enggak? Ya, betul. Ada ajwaf, ada nakis. Nakis. Maka dari wazan af'ala, bagaimana modelnya, bentuknya kalau terdiri dari bina ajwaf misalkan. Seperti lafaz koma, kalau ikut wazan af'ala menjadi akoma. Agak beda sedikit dengan af'ala. Perhatikan susunan harokatnya. Af'ala, tiba-tiba akoma. Seperti itu ya. Maka cukup kita tahu akoma dan tasrif ke belakang. Akoma, yukimu, ikomatan. Maka semua fi'il yang terdiri dari bina ajwaf bentuk tasrifnya sama dengan akoma kalau diikutkan wazan af'ala. Bisa dipahami, Pak? Ya. Iya, Ustaz. Kemudian bina misal contohnya misalkan wa'ada. Wa'ada ikut wazan af'ala menjadi apa? Au'ada fil mudhari'nya apa? Yu'idu. Masdarnya? I'adan. Sama dengan ini. Asalnya iwa dan sama jadinya i'adan. Karena kalau ada wa jatuh setelah kasroh dia diganti iya. Paham, Pak? Jadi kalau kita mau mencari ini, kalau kita mau mencari di kamus lafaz ilajan sampai kiamat, kalau kita mencarinya di Betul. Nggak ketemu. Atau kita sampai kiamat ya Pak, mencarinya dari ya laja, nggak ketemu. Karena fil madinya apa Pak ini Pak? Aulaja. Ya kan, pakai uwa dia. Aulaja asalnya 3 hurufnya adalah walaja. Kita mencari di kamus itu walaja, bukan ya. Walaja. Betul. Fungsi sorof hanya seperti itu Pak, dia fungsinya. Kita dituntut untuk mengetahui akar kata. Karena untuk mencari di kamus ya harus tahu akar kata. Ya. Ya Pak ya. Jadi ya pokoknya setiap wazan itu kita harus tahu bentuk masing-masing dari fi'il yang terdiri dari sekian banyak bina itu. Jadi kalau wazan af'alah, kalau bina nakis bagaimana modelnya kalau ikut wazan af'alah? Bina misal bagaimana modelnya kalau ikut wazan af'ala. Bina mudha'af bagaimana modelnya kalau ikut wazan af'ala. Jadi itu Pak. Hafal satu, hafal semuanya. Pindah lagi ke wazan fa'ala. Fa'ala juga begitu sama, modelnya sama. Kalau wazan fa'ala sama modelnya. Karena yang 4, 5, 6 itu bentuk tasrif. Bentuk tasrifannya nggak berubah dia. Sama semuanya. Bisa dipahami Pak ya? Iya. Pelan-pelan Ustaz. Bisa, kalau bisa. Karena Ustaz, ilajah itu memasukkan itu ya? Iya. Masuk. Nanti Ustaz ditambahi iklal dikit-dikit jadi materinya. Ya. Pokoknya perhatikan saja kata-kata saya. Insya Allah. Ini proses iklal. Kalau lupa diulang nanti rekamannya. Belajar sorof itu sebentar, seminggu aja cukup Pak. Kalau tidak sampai seminggu cukup. Hanya sejam. Sehari ini bisa selesai Pak belajar sorof nih. Prakteknya yang susah. Ngapalnya 1000 hari. Nah, cukup kita tahu bentuk-bentuknya ya, sedikit-sedikit. Ini ada proses iklal namanya ya, perubahan itu ya.
Iya, namanya kalau dilarikan ke sana, iya Pak, betul ilal. Ya, nanti disinggung juga Ustaz ya. Jangan dilarikan ke ilal nanti, ini kok ilmu baru nampaknya susah banget. Aduh, makin Oh susah gitu. nanti dengan. Ya, ya. Sip. Simpel-simpel saja lah. Siap, Ya, Pak, ya? siap. Oke. Ayo. Biilaji hasyafatihi. Udah saya sampaikan, ilaj ini masdar, maka cenderung kalimat yang jatuh setelah masdar itu menjadi apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Jangan lupa itu, Pak. Kalau ada masdar, setelahnya ada isim, maka setelahnya itu adalah mudhaf ilaih, seperti itu. Maka hasyafatihi ini ada berapa kalimat, Mas Ilham? 2, Ustaz. 1 kalimat Hasyafati. hasyafati, yang kedua adalah Hi, sindomir. iya, sindomir ya. Hasyafati dibaca ti karena menjadi Mudhafun ilaih. Oke, jelas. Ayo, siapa yang mau bisa bantu beri makna ini? Sampai hasyafati. Yang belum apa yang sudah, Ustaz? Yang belum dong. Oh. Silakan yang lain. Yang Saya dari juga, Pak Blora, Ustaz. dari Blora. Yang baca aja, Ustaz. Yang baca aja, Ustaz, itu Mas Ilham. Mas Saya juga, Ilham. Pak Ustaz. Mas Ilham, oke, tawarkan Mas Ilham. Mas Ilham, ayo silakan diberi makna. Ya, Ustaz. Dan ada Dua nama pun Waktu Dan ada untuk pun- Mas Ilham. Oke, siap. Ustaz. Dan ada pun seorang wanita, Ustaz ya? Khunsa. Silakan dibantu yang lain. Khunsa itu apa artinya? Unsa. Bencong. Bencong ya. Oh, bencong. Oh, bencong. Dan ada pun bencong. Al-muskilu yang Al-muskilu yang muskil ya. muskil bermasalah gitu Ustaz. Enggak perlu diartikan lafaz ini. Dia suatu Oh, iya. istilah di fikih. Khunsal muskil lah gitu ya dia istilah. Oh iya. Ya. Itu Dan ada bencong pun yang dibuat itu. Kalau diartikan bencong yang bermasalah, waduh. Bencong itu sudah masalah tuh. ya, Ustaz. Ya oke, lanjut. Dan ada pun bencong Muskil muskil, ya. maka tidak ada mandi besar. Mandi besar atasnya. Bila hasyafatihi dengan menyetubuhi hasyafahnya. Memasukkan dengan sebab memasukkan hasyafahnya. Paham ya hasyafah, Pak ya? Ya, paham. Hasyafah itu helm punya laki-laki tuh, Pak. Helm. Ya, helm juga. Saya agak nyari di kamus nggak hasyafah itu dari ada Rahasia. Enggak, akar katanya gitu. Rahasia. Ya, kalau kata benda nggak ada akar katanya, Pak. Oh iya. Kalau kata benda mah ya Bagusan, benda. saya mau tahu ini hasyafah tadi apa, lupa lagi tadinya. Sama halnya dengan ini, Pak. Dengan membuka ada akar katanya buka. Kalau batu mana ada akar katanya? Ya batu lah dia, Pak. Iya. Ya. Telinga ya tetap telinga, nggak ada akar kata. Hasyafah juga sama. Hasyafah. Oke. Apa Ustaz? Ya, silakan. Yang ini biar tidak bingung, ini 2 nama Ilham di sini, Ustaz. Tadi saya Ilham yang baca pertama, sama dari Mataram juga. Nah ini yang kedua nih Ilham juga, saya lihat ini Mataram juga. Oh. Aduh, ini Ilham A, Ilham B lah dia. Ya, Pak ya. Oh, sama-sama Mataram. Iya. Oke. Baru saya lihat ini. Ya, jadi begini ya. Khunsal muskil enggak ini apa namanya? Enggak dikenai hukuman di besar dengan sebab dia memasukkan hasyafahnya kepada orang lain. Ya. Bisa dipahami, Pak ya? Ya. Sama laki-laki gitu, Pak. Bingung nih. Kalau dia menggunakan hasyafahnya berarti lawannya perempuan. Ya. Oh, itu. Unsa muskil itu memiliki 2 alat kelamin. Ya. Oh iya. Nah, jadi pada saat itu dia menggunakan kelaki-lakiannya. Nah, begitu kira-kira. Lanjut, wala bi. Silakan, Pak. Mas Ilham B.
Wala, ini apa ini? Wala wala bi ilajin fi qubulihi. Ya, dan tidak pula dengan sebab memasukkan pada kubulnya. ya, pada kubulnya khunsal muskil ya. Ya. Wala bi ilajin. Ayo, elahnya ini apa ini, Pak? Nah, huruf atap kan? Ayo, apa ini, Pak? Wanya ataf ya. Ini kita atofkan kemana ini, Pak? Wala bi ilajin ini. Ya, tapi ilajin seperti syaf. Ayo, silakan yang lain semuanya. Ayo semuanya, ini kita atofkan kemana ini? Wala bi ilajin ini. Asyafatihi. Palagus. Bagaimana? Falagus. Ya, jadi yang benar itu adalah wala ghusla alaihi bi ilajin fi kubulihi. Ya. Dibuang. Lainnya juga lana fi jinis, isimnya dibuang ini, Pak. Oh. Asalnya wala ghuslah kan begitu. Wala ghuslah ya. Bi ilajin fi kubulihi. Jadi juga hukumnya ketika unsal muskil disetubuhi oleh orang lain, dia kubulnya dihantam oleh orang lain misalkan. Apa ya? Dia juga enggak dikena adus. Apa namanya? Adus kalau orang Jawa itu. Mandi besar, Pak. Mandi besar. Ya. Oke, lanjut. Ya. Sip ya. Sama, Pak. Jadi kubul ini juga enggak ini. Selamanya kalau kita mau menghendaki maknanya kubul, al-kelamin, ya maka tetap bacanya kubul ya. Ini kalau nggak ada harokatnya, nggak ada sakalnya, kita kan sah-sah saja bacanya fi qoblihi, qoblahu kan begitu, Pak. Cuma karena yang kita harapkan itu ada artinya adalah kubul, maka bacanya kubul. Selamanya kita kubul. Bacanya kubu gitu, Pak ya. Kubuli. Selamanya juga ini kalau kita menjumpai kalimat ini hasyafatun. Hasyafa. Pokoknya ini bacanya hasya. Ini lagi permanen. Permanen bacanya, Pak ya, permanen. Dan ini lagi, sebelum tak taknis itu memang wajib fathah bacanya. Semuanya fathah. Pokoknya kalau ada tak taknis, tak marbutoh itu, Pak, dia pasti fathah. Jangan bingung ya, pokoknya fathahkan saja kalau ada tak marbutoh ini. Seperti ada ini lagi, ro. Bacanya ro tetap. Ada juga ini loh. Ini di atas mahsuso, so. Pokoknya kalau ada tak marbutoh sebelumnya itu pasti fathah. Lanjut silakan ya. Wa minal mustarok. Nah, Pak Ustaz. Silakan. Saya nyoba Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa minal mustaroki injalu ay kharajul mani. Injalu ay khuruju. Khurujul mani ya min sasin bigoiri ilajin ya. Oke, sip. Mau tanya saya, wa minal mustarok ada berapa kalimat ini? Ada 3. Satu kalimat huruf waw. Wanya huruf apa, Pak? Waw atau pas lah, pokoknya huruf aja dulu lah ya. Huruf ya. Min huruf jar. Al mustarok Mustarok isim. Kalimat isim. Jadi kedudukan kalimatnya adalah jar majrur. Majrur ya. Wa minal mustarok. Iya bacanya ya. Coba. Ya. Kalau bentuk kalimatnya mustarok ini apa? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il madhi, Pak? Istaroka. Coba istaroka akar katanya apa? Taroka. Ya, syaroka. Jadi kita carinya di kamus di syaroka, di bawahnya dia pasti ada Ta'ala ya. Taroka gitu. Wajahnya ta'ala ya. Ya, ifta'ala. Oke, kemudian lafaz inzalu ini kalimat apa? Kalimat isim. Isim.
Kedudukan kalimatnya apa, Pak? Sebagai fa'il. Maf'ul. Oh, kok maf'ul? Kok maf'ulnya inzalu bacanya? Bentar. Fa'il. Fa'il. Kalau fa'il harus ada fi'il dong. Mana fi'ilnya? Wa minal itu kan khobar dulu ya. Kalau ingat dengan jadi badal, ya, jadi badal Pak. Iya. Di atop. Sudah saya sampaikan keyword di depan. Ingat enggak Pak keywordnya? Ya. Ada. Keyword. Ingat enggak? Kalau ada jar majrur diawali wa, ya kan? Ingat enggak? Ya. Jadi Iya, khabar. iya. Nah, dia jadi khobar yang dimajukan. Khabar jumhur jumlah. Khabar muqaddam. Khobar muqaddam, Pak. Khobar yang dimajukan. Inzal jadi mubtada. Inzalu kalimat yang setelahnya, setelah majrurnya itu dia menjadi mubtada. Oh iya benar. Apa ya? Ya. Oke. Itu keyword, Pak. Sip. Jadi apa itu? Injal? Mubtada. Jadi mubtada. Mubtada muakhar. Mu'akhor. Jadi asalnya itu begini Pak, dia asalnya wa inzalul mani minal mustaroki, begitu dia asalnya. Nah, inzalu ini artinya adalah huruju. Langsung masuk. Huruju. Mani. Kalimat isim. Sebelum pindah ke huruf inzalun ini bentuk sikot kalimatnya atau bentuk kalimatnya apa Pak? Masdar. Dari fi'il madhi? Anjala. Ya, mantap. Anzala yunzilu inzalan. Sama dengan ini. Ilaj. Sama ya. Khuruj. Ini kalimat? Kalimat isim. Oke, bentuk kalimatnya Pak? Badal. Kedudukannya menjadi Pak? Badal. Oke, sekarang bentuk kalimatnya atau sikot kalimatnya? Apa ya? Ada pilihan nggak Pak? Gimana? Ada pilihan nggak? Bentuk kalimatnya? Apa ya? Silakan dibantu kawan-kawan yang lain. Masdar. Ya, menjadi masdar ya. Oh, masdar ya. Masdar dari fi'il madhi apa? Kharaja ya. Saya khurujun. Khuruj ya, khuruj. Khurujan. Al-mani kalimat isim. Kedudukan kalimatnya menjadi mudhofun ilaih. Ya, mudhofun ilaih. Min saksin. Susunan kalimatnya Jar majrur. Ya. Bi ghairi ilaji. Saksin. Kalimat apa? Saksin. Kalimat isim. Ini saksi apa saksin bacanya, Pak? Min sahsin. Kenapa bacanya saksin? Jadi jar majrur jari ya, min. Oke, betul majrur. Saksi apa saksin? Sahsin. Kenapa saksin, Pak? Saya kurang tahu, Pak. Bantu yang lain. Tidak ada lam. Ya, karena tidak ada lam. Udah beres ya? Oh iya, benar-benar. Enggak ada alnya. Iya, benar. Kalau enggak ada alnya dia tanwin ya. Bi ghairi ilajin. Ini ada berapa kalimat ini? Jar majrur dan mudhof ilaih. Jarnya yang mana? Jarnya menggunakan ba ya. Ini ghairi ya. Wah. Iya. Kalimat yang jatuh setelah ghairi itu dapat dipastikan gimana? Jar majrur. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jangan lupa kalau ada ghairu atau ghairi, kalimat yang jatuh setelahnya dia adalah mudhof ilaih. Silakan dibantu artinya, ayo kita artikan. Saya kurang tahu. Silakan. Ayo yang lain. Boleh yang lain. Silakan yang lain. Di antara perkara yang menyebabkan mandi. Silakan. Siapa yang mau baca ini? Pak Supri mana Pak Supri itu? Silakan. Ayo yang lain. Yang mau nyoba silakan. Itu keluarnya mani. Ini Pak siapa ini Pak? Pak Masdi gak? Siapa?
Haji Masdi. Pak Haji Masdi ya. Silakan Pak. Mana orangnya? Enggak ada kah? Boleh Kang Haris Purnama Nugraha. Apa ya? Kumufrodnya lemah. Ya. Ilham Febrian, ini yang dari mana Pak Ilham Febrian nih? Lombok, Pak. Oh, yang Lombok. Tadi sudah. Sama kedua-duanya. Oh, Ilham Wahyudi satunya Pak ya? Iya, betul. Silakan ganti nama. Ayo silakan diterjemah ini. Ayo, nggak ada kah? Ya Pak Zat, kalau nggak ada yang mau. Tidak bisa. Mas Zainal nih, Mas Zainal. Zai, apa namanya nih? Zai. Dari mana ini Mas Zainal nih? Dari Cimahi Ustaz. Oh, Cimahi. Oke, boleh. Ayo silakan. Dan dari Mustarok. Apa mustarok itu artinya? Berbeda. Bukan, Pak. Secara umum ya. Perkara. Yang apa namanya? Terliputi. Apa namanya, Pak? Meliputi ya. Mustaroka itu makna aslinya Tarok. Terlibat, Pak. Maknanya. Oh iya. Termasuk berarti gitu. Termasuk sama juga maknanya, termasuk. Oh iya. Wa minal mustaroki, dan dari yang termasuk. Nah, begitu. Oh iya. Wa minal mustaroki, dan dari yang termasuk. Ya. Inzalu ay hurujin. Sama dong, huruju bacanya. Inzalu ay hurujun. Dan dari keluarnya apa? Keluarnya maniyi sperma. Maniyi sperma min syahsin dari seseorang bi ghairi ilajin tanpa memasukkan. Ya. Oh, inzalu itu kan istilah Ustaz, enggak usah diartikan. Enggak usah diartikan, maknanya dia. Oh iya. Enggak usah diartikan. Zalu ya inzal gitu aja. Ya. Di luar kelamin, mengeluarkan sperma di luar kelamin gitu. Ya, karena kalau mana aslinya itu nazala itu artinya turun, inzalun berarti menurunkan gitu. Oh iya. Enggak enak jadinya. Dia istilah aja, di istilah di fikih inzal gitu ya. Jadi termasuk bagian daripada yang wajib mandi besar itu adalah keluarnya sperma dari seseorang. Sekalipun tidak dimasukkan ke apa saja. Ya, tanpa memasukkan ya, tanpa dimasukkan ke kemanapun. Ke istrinya misalnya. Istrinya gitu Pak ya. Ya istrinya dong, jangan pula bukan istrinya. Ya misalkan istrinya berhalangan atau haid nih kan kebelet, nah dikeluarkan di luar kan gitu ya. Ya. Curhat nih. Tuh, kasihan tuh Mas Amar tuh. Ya, masih belum nyambung dia, Pak. Peserta termuda. Oke, lanjut. Wah. Saya Ustaz. Ya silakan ini. Wah. Saya jadi walaupun baru saya mohon bimbingannya ya. Silakan lanjut silakan. Wa in kilal mani. Wa in qalla. Wa in qallal mani. Enggak. Bantu mani. Maniyu. Oh iya. Wa in qallal maniyu. Gampang aja. Kenapa bukan enggak dibaca al-maniyi? Karena qalla bukan huruf jer. Oh iya. Berarti kita kalau ingin menentukan jer atau bukan harus hafal huruf jer. Itu aja syaratnya. Oke, lanjut ya. Ya. Wa in qallal maniyu. Ya. Kakutrotin. Ya, sip, mantap.
walau kanat ya ala launad dammi ala launad dam ala launad dammi. Ala ini termasuk huruf ya, huruf jar ya. Ya, huruf jar. Maka bacanya launid dammi. Launid dami. Ya, launid dami. Ya, oke. Terus walau kanal khariju ya bijima'in ya au ghairihi. Ya. Terus fi yuk bacanya silakan dibantu yang lain. Yaqdhatin. Bacanya yaqdhatin ya, selamanya. au naumin. Ya. Lanjut. Au naumin. Ya, lanjut. Bisyahwatin au ghairiha. Min dengan syahwat atau selainnya. Min. Lanjut. Min torikihi. Ya, lanjut. Min torikihil mu'tadi. Ya, au ghairihi. Ya, lanjut. Kana inkasa kaan inkasaro solbuhu fakhoroja maniyu fakhoroja maniyuhu. Ya. Silakan yang lain mau baca dari ini, kita ulang biar lebih ibaratnya biar lebih lancar itu ya. Yang lancar semakin lancar, yang masih kurang lancar harapannya bisa semakin lancar. Silakan dari ini. Wa in qallal, silakan. Yang nggak pernah baca, silakan, ayo. Pak Supri. Ayo kita. Silakan dari Fauzan. Oh, Mas Fauzan. Oke, silakan Mas. Diulang ya. Ya, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qallal maniyu fakutrotin walau kanat ala launid dami walau kanal khariju bijimangin au ghairihi. Ya. Fi yaqdhatin au naumin. Ya. Bisyahwatin au ghairiha. Au ghairiha. Min kotil muqtadi au ghairihi. Min kihil muqtadi au ghairihi. Ya. Ka'an ingkasaro. Ka'aning ya dimaksud. Ka'aning kasaro sulbuhu fakhoroja maniyuhu. Silakan yang lain. Diulang. Mas Zainal, ayo. Kayaknya udah megang mic nih. Siap-siap. Zainal, silakan. Sudah. Ya, lanjut. Harus jelas mic-nya ya. Yang lain dulu. Enggak, ayo kita bimbing, apa namanya? Ya, kita bimbing aja, ayo. Ya. Kita bantu. Wa in qallal maniyu. Ya. Fakutrotin. Walau kanat ala launid dammi. Bukan dammi, bukan, tapi dami. Ala launid dami. Ya. Walau kanal khariju bijima'in au ghairihi. Ya. Fi yaqdhatin. Ya. Au naumin. Ya. Bisyahwatin au ghairiha. Mintori kihil mu'tadi terus. Mintori kihil mu'tadi au ghairihi. Asalnya begini, asalnya ka'an ingkasaro bacanya, ya. Kemudian di sini ada dua huruf sukun, an, dan ini juga mati. I-nya enggak dibaca ya, kalau disambung ini I-nya enggak dibaca.
Nah, ini maka bacanya ka'aning. Ka'aning kasaro solbuhu fakhoroja maniyuhu. Ya. Ini namanya hamzah wasol. Semua bentuk kalimat yang 5 huruf yang diawali dengan hamzah itu semuanya hamzah wasol. Ketika di tengah kata, kalau kita mau menyambung, ketika kita bacanya disambungkan, maka hamzahnya nggak dibaca. Wazan ifta'ala, infa'ala, if'ala, istaf'ala, itu semuanya nggak dibaca kalau disambung bacanya. Bisa ya? Bisa ya? Ya, ya. Ya, Oke. Ada yang lagi? Ada yang baca lagi? Lanjut. Lanjut ya. Silakan, ayo kita terjemahkan. Yang mau baca silakan mau terjemahkan. Coba Ustaz. Ya, siapa ini? Ilham. Ilham Wahyudi kah? Yang mana ini? Ilham A, Ustaz. Ilham A, oke lah, ayo lanjut. Silakan. Wa in qallal maniyu, dan jika ada mani itu sedikit, sekalipun ini artinya. Sekalipun mani itu sedikit oleh mani itu. Ya. Qutratin, seperti setetes. Ya, mantap. Walau kanat ala launid dami, walaupun ada ya di atas tetes darah, ya. Warna darah, ya, berwarna darah. Walau kanal khariju bijima'in au ghairihi, meskipun ada yang keluar dengan sebab jima atau yang lainnya. Ya, mantap. Fi yaqzatin au naumin, pada saat terjaga atau saat tidur. Ya, sip. Bisyahwatin au ghairiha, dengan sebab syahwat atau sebab yang lainnya. Ya. Au tariqihil mu'tadi, atau dengan jalan dari jalannya kebiasaan, jalannya yang biasa. Dari jalannya yang biasa atau yang lainnya. Iya, itu yang lain. Ka'aning kasara, ya. Seperti rusaknya akan sulbinya. Pecah ya. Seperti pecahnya akan sulbinya. Fa kharaja maniyuhu. Jadi ka'aning kasara seperti pecah apanya? Sulbuhu ya. Sulbu akan tulang sulbinya. Tulang sulbi ya. Tulang sulbinya. Seperti pecahnya akan tulang sulbinya, wa kharaja maniyuhu, maka keluar oleh maninya. Lalu keluar maniyuhu, maninya. Ya. Oke, ya gitulah maknanya ya. Kelas A tuh, Ustaz, kelas A itu. Syukur dong kalau di kita ada kelas A. Langsung pindah, Ustaz. Langsung pindah. Yang lain jangan grogi, ini kan memang kelas latihan, santai aja. Kelas latihan, santai aja. Wa in qalla, ya. Semuanya ini, saya tanyakan semua ini. Wa in qalla, ini ada berapa kalimat ini? Wa in qalla mani. 4. Ada 4 ya? 4. Ya. Oke. Pecahannya satu, yang mana? Kedua? In. Yang ketiga? Qalla. Yang keempat? Al-mani ya. Wa-nya kalimat? Huruf. In-nya kalimat? Syarat. Kalimat? Isim. Huruf juga dong. Huruf. Ini itu juga huruf. Qalla kalimat? Sim. Fi'il. Qalla ya fi'il dong pasti. Fi'il. Al-maniyu kalimat? Isim. Jadi kalau ada fi'il tentunya pasti ada Fi'il. Ini aja pokoknya keywordnya kalau ada fi'il, kalimat yang jatuh setelah fi'il itu tidak mungkin kasroh. Jadi kalau ada fi'il atau kita menganggapnya itu adalah sebuah fi'il misalkan, maka kalimat yang jatuh setelah fi'il tersebut ya, dia nggak mungkin dibaca kasroh. Kemungkinannya hanya 2. Kalau ndak rofa menjadi fa'il, dia nasab menjadi maf'ul.
Ya kalau di sini karena qolah ini artinya sedikit, nggak butuh objek, ya cukup fa'il saja. Cukup dengan fa'il sudah sempurna kalimatnya. Ya, paham ya? Paham. Oke, kakutrotin. Berapa kata ini? 1, 2, 3. Dua ya. Satu, yang mana satunya? K. Ini kalimat apa ini? Jar. Huruf ya, huruf. Hurufnya huruf Kejar. ya. Ingat, ini bacanya kutroh. Selamanya kita menjumpai kut. Ya. Dhamma, ini sukun, ini pasti fathah ya. Kalau ada tak marbuto pasti sebelumnya itu syakalnya fathah. Fathah. Wajib itu. Begitu dia wajib. Ka kutrotin. Kenapa kita baca kutrotin? Jar majrur. Karena huruf jerka ya. Kemudian walau kanat ala launid dami. Ada berapa kalimat? Sampai ada. Walau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ada 7, ada 6, ada 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ayo. Silakan perwakilan Bali. Ada berapa? 3, 4, 5. 7. 7 apa 6 ini? 7. 7. Ayo Kang Mukhlis. Kang Mukhlis ini dari mana ini? Kebumen. Kebumen ya. Jawa Tengah Pak ya? Iya. Iya Pak ya. Oke. Ayo ada berapa kalimat? 6. 7. 6. Ada 7. Kita pecah satu. Mana yang mana? Satu. Wah ya. Yang kedua? Lau. Yang ketiga? Kanat ya. Kana apa kanat? Kanat. Kana apa kanat sini? Kanat ya. Kenapa kok kanat? Ini 1, 2 atau 3? 2. 2 apa 1 ini? 2. Ini tetap dianggap 1 ya. Oh, 1. Tak-taknis itu adalah simbol fiil, betul enggak? Betul. Iya, bukan isim, simbol. Simbol. Tanda bahwa itu adalah kalimat fiil. Monas. Kemudian selanjutnya 4. 1, 2, 3, 4. Ala. Yang kelima? 4. Launi ya. Launi. Ya. Ini bacanya selamanya lau. Fathah kemudian sukun lau. Ya. Ad-dami selamanya bacanya damun. Jangan dibaca dammi atau damun, jangan. Dia tetap damun. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini. Coba, walau kanat. Kanat ini kalimat apa ini? Fi'il. Fi'ilnya fi'il? Fi'il madi. Fi'il madi. Ingat dengan kanat. Apa yang dimaksud, yang diketahui tentang kanat? Oke, amalnya tarfa'ul isma wa tansibul khabar ya. Nah, sekarang dia intinya kalau ada kana, dia memiliki isim dan memiliki khabar. Ya. Memiliki isim, memiliki khabar. Isim dan khabar itu dari kana sebenarnya isim itu adalah subjek, khabarnya itu adalah predikat dalam bahasa Indonesia. Ya Pak ya. Nah sekarang di kanat ini yang mana? Iya. Ingat karena sudah saya sampai memberikan keyword dari awal itu, kalau ada fi'il madhi atau fi'il mudhari yang dibentuk awal, maka subjeknya atau fa'ilnya, jadi kalau kana isimnya ada 2 kemungkinan. Kalau ndak zahir, dia dhamir. Ya kan? Nah, kebetulan di sini dia zahir apa dhamir di sini isimnya? Dhamir ya. Dhamirnya apa? Iya ya, dhamirnya iya. Dia itulah, dhamir itulah isimnya.
Khobarnya mana? Jumlah. Jumlah. Ala launi. Ya, Ala ala launi. dami. Launi dami. Berjumlah. Khobar ada Goiru jumlah. Ada dua. ada dua. Ghairu mufrad. Mufrad dan ghairu mufrad. Ada ghairu. Mufrad. Ini masuk yang mana ini? Goir. Ghairu. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu terdiri dari apa saja? Ada dua. Jorof dan Jumlah dan sibahul jumlah. Jumlah Ya, dan jumlah dan sibahul jumlah. Ya. jumlah. Jumlah dan sibhul apa? Jumlah dan sibhul jumlah. Ini termasuk yang jumlah apa sibhul jumlah ini? Sibahul jumlah. Sibahul jumlah. Sibhul jumlah terdiri dari jar majrur ya. Jar majrur. Oke, launi. Kemudian adami. Ini kalimat apa ini? Sim. Sim. Sim ya. Launi kalimat Sim. Sim. Kenapa kita mengatakan launi isim? Karena wawunya sukun. Bukan. Ayo, silakan. Sifat. terletak Dimudahkan. Karena terletak setelah huruf jar. Ya, karena terletak setelah huruf jar. Iya, betul. Huruf jar itu kan tandanya isim, betul enggak? Betul. Ya, coba di replay kembali. Tandanya isim apa saja? Tanwin Dimasuki huruf jar. Al, tanwin dimasuki huruf Jar. Itulah tanda isim. Oke ya. Oke, ad-dami. Ini isim. Kenapa kita tahu ini isim? Alif lam. Karena ada alif lam. Maaf, saya ulang-ulang ini karena takut ada yang betul-betul tidak tahu, maka tetap Ya, Ustaz harus diulang. diulang-ulang gitu. Wajib. Ya. Ya. Setuju. Ya. Kecuali kelas A. Kalau di kelas A mah ya nggak usah diulang. Lanjut. Oke, kita hitung ayo. Dari walau kanal khariju bi jima'in aw ghairi. Ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah ada yang ngitungin dari. Suaranya Mas Aditya itu, orang Kaltim. Ya, Ustaz. Ya. Bangkalan, Bangladesh, Bangkalan desa. Iya. Oke. Lanjut 1. Yang mana huruf kalimatnya? Wow. Ya. Oke. Ini kalimat apa ini? Huruf. Kemudian yang kedua kalimat yang mana? Lau. Ini kalimat apa? Huruf. Oke. Karena ini kalimat Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madi. Ingat dengan kana bahwa kalau ada kana, mindset kita harus bangun. Ketika ada kana, mindset kita harus mengatakan ada isim, ada khobar. Kalau ada kana, ingat Pak, pokoknya kalau ada kana dan kalimat-kalimat yang tertasrif dari kana, maka mindset kita harus terbangun ada isim, ada khobar. Isim itu apa sih dalam bahasa Indonesia? Dia subjek, khobar itu predikat. Maka di sini isimnya yang mana Pak? Khoriju ya. Layak jadi isimnya. Ini kalimat isim ya, jelas ya? Jelas. Kenapa isim? Alif lam. Karena ada alif lamnya atau alnya. Saya mau tanya, ini sifat kalimatnya apa sih? Isim panggil. Dari fa'il apa? Khoroja. Apa artinya ini khariju ini? Yang keluar. Saya sampaikan Pak ya. Kalau kharaja, fungsi dari tasrif itu kan kalau kharaja artinya telah keluar. Ya khuruju sedang atau akan keluar. Khurujan keluar. Makhrojan keluar. Kemudian kharijun itu yang keluar. Kalau ada misalkan makhrujun, misalkan makhrujun bihi itu artinya yang dikeluarkan. Kalau ukhruj maka itu artinya keluarlah. La takhruj, jangan keluar. Makhrajun tempat keluar. Ya begitu Pak ya. Itu fungsi sorof. Jadi fungsi sorof itu adalah menentukan bentuk kalimat berdasarkan fungsinya. Fungsinya ya. Lanjut ya.
Ini dibaca kedudukannya menjadi Isim kana. Isimnya Kalau kana. isimnya kana itu bagaimana dia? I'rabnya apa? Rofa. 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 Ini rofanya pakai apa? Dhammah. Dhammah Kenapa pakai dhahirah. dhammah? Karena isim mufrad. Mantap, isim mufrad. Bijima'in. Ini ada berapa kata ini? 2. Cuma 1 bi ya. Ini kalimat apa bi nih? Huruf jar. Harfu jar. Ya. Bijima'in. Jelas, jima'in itu kalimat Isim. Kenapa kita mengatakan isim? Karena dimasuki huruf jar. Ya, karena dimasuki huruf jar atau diawali huruf jar. Maka bacanya kita gimana jadinya ini? In ya? Bijima'in. Bijima'in karena ada huruf jar. Bijima'in. Isimnya isim apa ini? Isim mufrad. Mufrad. Mufrad ya. Jima'in ya, oke. Kemudian ini apa? Au. Kalimat apa? Atau harfu. Ya. Huruf atau. Kemudian selanjutnya ini ghairi. Sim. Ada berapa kata ini? 2. 1 Ghairi. Ghairi itu kalimat apa sih? Jawab. Isim. Atau apa dia? Jawab. Isim. Apa jadi isim ya? Itu ada suara apa sih? Silham Wahyudi. Ada gangguan nih yang suara siapa? Nah, oke. Ghairi isim, dia termasuk alat istifna. Jangan lupa, alat istifna ya. Oh iya, alat istifna. Ya. Alat istisna kan ada illa, ada ghairu, ya di antaranya. Suwan, Itu kan. Yang banyak kita jumpai sih illa, ghairu dan siwa. Yang lain mah susah sekali dijumpai, jarang. Kalimat yang jatuh setelah ghairu menjadi apa katanya? Mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu harus dibaca apa i'rabnya? Jar. I'rabnya Jar. Ya, di sini ini kalimat apa ini? Isim domir. Ya. Domir itu mu'rab apa mabni? Mabni. Ya, domir itu termasuk kalimat yang mabni. Artinya mabni itu yang dia selamanya begitu dia, enggak berubah-ubah ya gitu. Jadi kalau kita menjumpai domir model kayak gini bulat ini bacanya 2. Kalau dah hu ya hi. Kalau tidak hu dia hi. Maka ketika hu maka dia dalam kondisi hu, bukan arti dia berubah-ubah, tapi kondisinya hu. Ya, karena di sini diawali dengan kasroh, ya maka bacanya hi. Jangan dibaca ghairihu. Susah dia ghairihi. Kemudian jadi khobar kana itu mana? Kita selesaikan ya. Wah, ini sudah lewat waktunya nih. Ayo kita pahami dulu, Pak. Sampai di ghairihi kita pahami. Dari depan, silakan. Ada yang mau memberikan pemahaman? Yang kelas A boleh. Yang kelas A pindah kelas C, silakan dipahami ini. Kalau ada. Masih kan? Kita pahami dari ini, dari waminal mustarok, biar nyambung. Simak ini. Silakan, Ustadz Imron dari Bali, silakan dipahami. Silakan dipahami, Ustadz Imron. Susah ngartikannya ini. Kita urut dari mustarok. Tercakup. Kalau yang mana ini? Dari waminal mustarok. Waminal mustarok ya. Oh. Dan di antara yang meliputi istilah mandi besar ya. Menyebabkan mandi besar yaitu ingzal. Yaitu keluarnya mani dari laki-laki dan perempuan tadi tanpa masukkan kelaminnya gitu. Ya, oke. Lanjut. Gantian Ustaz. Ya.
sekalipun ya yang lain. Sekalipun mani yang keluar itu Ya, sedikit seperti setetes. Maka tetap hukumnya dia Tetes. ya. Kalau banyak tetes mah itu bukan mani, itu air hujan, Pak. Oke, lanjut. Walau kanat ala launid dami. Ini apa ini maksudnya ini? Sekalipun adanya setetes itu, Sekalipun setetes tersebut warnanya seperti darah. Berwarna darah ya. Berwarna darah. Berwarna darah. Mani ada yang warna darah, masa? Mani darah. Tercampuri, Pak. Misalkan alat kelaminnya ada yang apa namanya? Luka begitu ya. Kalau sejatinya mah nggak ada itu sperma itu berwarna darah. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Walau kanal kharij bijima'in aw ghairihi, apa? Ini gimana, Pak? Nah, ini seneng ini. Walaupun keluar dengan jima. Ya. Atau selainnya. Melalui proses jima ya. Nah. Atau yang selainnya. Atau dengan setubuh atau dengan yang lain. Ya, gitu ya. Lanjut, ini fi yaqdatin aw naumin. Dalam keadaan sadar atau atau tidur. Kondisi terbangun ataupun dalam kondisi tidur. Syahwatin aw ghairiha, dengan syahwat atau lainnya. Ya, baik nafsu ataupun tidak. Nah, begitu lagi. Oh, mimpi basah ini. Iya, kalau yang nomin mimpi, Pak. Mintori kihil mu'tadi, ini apa artinya? Dari jalan yang biasa. Dari jalan yang biasa, di dalam hal ini berarti melalui alat kelamin, alat vital ya, Oh, iya. Biasanya ada yang selain itu, Kak Ustaz? Atau yang ini? Atau selainnya. Selain itu memangnya keluar dari apa, Ustaz? Tidak melalui alat vital. Oh, bisa. Baru tahu Pincang tadi, ya. Baru dikeluarkan di luar tadi. Ini contohnya ini, misalkan ka'aning kasaro sulbuhu. Kecelakaan gitu ya itu. Berarti kayak kecelakaan patah itu ya, Pak, rusak. Oh iya. Patah tulang belakang. Oh, alah. Ya, mungkin ya. Ya. Mungkin saja. Bisa aja. Tulang sulbinya patah. Tulang sulbinya pecah. Nah, itu, Pak ya. Akhirnya itunya keluar gitu, Pak ya. Iya, kececer. Maka wajib ades. Wajib mandi besar. Wajib mandi besar, Pak ya. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Ada, Tat. Silakan. Untuk membedakan untuk kata fakhoroja itu biasanya ada triknya enggak? Saya tadi terjebak fakhoroja di sini maka dikecualikan. Oh iya. Padahal dia keluar. Oh iya betul. Jadi begini, yang bermakna dikecualikan itu triknya dia fakhoroja bi titik-titik baru itu apa gitu. Kalau di fikih seperti itu modelnya. Contoh apa ya? Kharaja bi apa baru apa gitu. Ada bi gitu. Iya, ada bi-nya. Kalau yang di depan apa ya? Kita lihat. Sama dengan rohi babi gitu. Ini loh. Wa kharaja bi batinil kafi zahiruhu. Ya. Iya. Nah, ini. Dikecualikan dengan kata batinil kafi apa? Zahiruhu. Maksudnya keluar atau tidak kalau saya sih memaknainya dia tidak termasuk gitu. Tidak termasuk dengan kata batinil kafi zahiruhu. Zahirnya kafi. Kafi ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Silakan. Kharajabi berarti keluar. Mas Aditya ada pertanyaan? Kayaknya cukup aja.
Nanti meresap sendiri. Meresap sendiri ya. Waktunya. Ya. Kalau cukup, intinya begini Pak, baca kitab kuning, jangan sampai ada di mindset kita kok ribet bener nampaknya. Kalau pengen simple gini aja Pak. Pada intinya kita memahami tulisan baca kitab kuning itu pakai dasar SPO, subjek, predikat, objek. Jadi misal kayak gini Pak nih, waladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Jadi kita artikan satu-satu, lalu nanti kita pakai insting kita tentukan mana subjeknya, mana predikatnya, seperti itu. Kayak di sini alladzi itu artinya yang, yujibu mewajibkan, al-ghusla itu artinya mandi ya. Yang dekat hidung jauhin dulu ini. Itu napasnya. Ya ini ya, misalnya gini, kalau kita membacanya, mengartikan kitab kuning itu simpelnya kita pakai dasar SPO, subjek predikat. Seperti halnya kita menyusun begini. Seperti kita latihan begini Pak, ada bangku, ada ada bunga misalkan. Berarti susunannya gimana Pak? Ada atas, berarti meja, ada meja, ada ada atas, ada bunga. Maka artinya bunga di atas meja. Bunga di atas meja. Sama seperti itu. Kitab tuh memahami kitab kuning ya hampir sama seperti itu. Seperti ini alladzi yujibu mewajibkan, al-ghusla mandi besar, sittatu 6, asya'a ini hal atau perkara. Maka kita satukan. Yang mewajibkan mandi besar itu ada 6 hal. Itu aja. Simpelnya seperti itu, Pak. Simpelnya. Bisa dipahami maksud saya, Pak? Ya. Insyaallah. Masuk. Udah capek namanya nih. Ustaz, enggak dihabiskan aja, Kak Ustaz? Gimana? Enggak dilanjutkan sampai bisyahidi, Kak? Bisyahidi. Enggak cukup. Dari situ materinya. Cukup aja, Kak? Ya, cukup. Ya, waktunya ada malam. Ya, waktunya sudah ini. Ustaz, mau tanya sedikit, Ustaz. Silakan, Pak. Tadi masalah walau kanat yang tadi itu. Ya. Itu kan isimnya itu tidak tersembunyi kan? Ya, sembunyi, oke. Itu kembali kemana Ustaz ya? Inzal ya? Kembali ke ini. Putroh. Mu'annas nih. Jadi kan kalimat yang cocok setelahnya yang mu'annas juga. Mana ya? Yang sebelumnya ini, berarti ini. Yang mana sebelumnya dong? Kutrotin ya? Kutrotin. Oh, walaupun setetes itu ya seperti setetes. Ya. Walaupun yang setetes tersebut berwarna darah. Ya. Walaupun yang setetes tersebut berwarna darah, gitu Pak ya? Iya, siap. Makasih Ustaz. Intinya kalau kita mau merujukkan domir itu, perhatikan mudzakkar muannasnya. Oh iya. Mudzakkar muannasnya kita perhatikan. Andai kan cocok dua-duanya, tinggal feeling ya, Tad. Iya, tinggal feeling. Insting kita nanti menentukannya. Maksudnya insting berdasarkan kondisi kalimat susunan katanya ini mana yang cocok kayak gitu ya. Dan pemahaman kita lah. Satu lagi, Tad. Sedikit. Oke. Sedikit sekali. Itu yang kaaning kasaro. Itu an itu apa, Tad? Begini prosesnya. Eka ini huruf jar. Sementara inkasaro itu adalah kalimat fi'il. Betul? Maka huruf jar ini nggak bisa masuk ke fi'il. Karena huruf jar itu dia tandanya isim. Isim. Betul nggak? Supaya boleh huruf jar itu masuk ke fi'il, dipisah dengan an. Masuk an itu ya. Masuk an, Pak. Sehingga kalau ada an, maka status dari gabungan an dan fi'il itu disebut dengan isim awal. Siapa ya? Karena ada isim awal, ada isim sorry.
Oke ya. Nah, isim muawwal itu apa? Ada an, ada fiil, itu isim muawwal. Karena dia isim muawwal, maka yang namanya isim tetap memiliki kedudukan i'rab. Ya bisa i'rab rafa, nasab, bisa jar. Ya kalau di sini karena ada huruf jar ya berarti dia posisinya jar gitu ya. Jar. Bisa ya, bisa dipahami ya? Iya bisa. Secara makna apa tuh? Secara makna dia nggak ngaruh, nggak ada apanya, nggak ada. Ustaz. Ya. Selain huruf an, ada lagi nggak selain itu? Biasanya kama. Kama. Kama kola berarti. Tapi jarang, bukan. Iya, seperti kama kola, seperti itu. Jadi simannya itu gak diartiin gitu ya? Gimana? Jadi simannya itu gak diartiin gitu. Kama, bisa kama kola gitu. Ya, sebagaimana yang ia katakan, Kalau ka anma ini nggak perlu diartikan, annya nggak ada artinya. Secara balaghah nanti kalau kita belajar balaghah itu mah maksudnya ada, tetap ada. Simpelnya begini, kalau dalam kaidah bahasa Arab itu kasratul lafzi tadullu ala kasratil makna. Kasratul lafzi, banyaknya lafaz itu menunjukkan tadullu ala kasratil makna, menunjukkan atas maknanya yang banyak. Oke Pak ya? Oke. Jangan terlalu jauh lah, pokoknya ini aja lah. Intinya ka'anin kasaro itu artinya seperti halnya pecah. Itu aja lah. Ya. Cukup. Ustaz, sedikit Ustaz, lagi sedikit. Boleh, sip. Tadi Ustadz ngasih ada keyword, jika ada masdar setelahnya itu isim, iya, maka dipastikan menjadi mudhaf ilaih Ustadz ya. Iya. Tapi ada di kalimat qabla idkhalihimal ina'a, itu maf'ul Ustadz. Maf'ul ya Ustadz ya. Itu kan nggak jadi mudhaf itu. Karena itu berarti bukan al-ina'a yang jatuh setelah idkhal, tapi hi-nya itu yang jatuh setelah idkhal. Oh ya, berarti itu menjadi itu iya, menjadi mudhaf ilaihnya berarti ya Ustaz ya. Ya, hi-nya itulah kalimat yang jatuh setelah idkhal, dia mudhaf ilaih. Oh. Berarti maf'ulnya ina ya. Maf'ulnya ina. Dia bukan kalimat yang pas jatuh setelah isi masdarnya, bukan. Oh iya betul. Hi-nya yang pas jatuh setelah masdarnya. Oh iya betul. Ya sekalipun enggak 100%, tapi ya 99% lah. Iya, siap Ustaz. Ya, ini masukan banyak ini. Iya. Tulis semua ini. Close Ustaz. Siap. Jazakallah. Ya. Jazakumullahu khairan. Oke, kita kalau nggak ada lagi kita tutup ya. Iya. Baik. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Jadi kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.